Mas Abdillah Munawir, ini Dr. Abdillah Munawir, ini dari Makassar, kemudian sekarang posisinya di Bogor, baru menyelesaikan program S3-nya di Prodi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, IPB. Ya. Nah, malam ini akan mengisi diskusi kita tentang MDS, Multidimensional Scaling, REPFIS khususnya ya. Untuk Mas Abdillah masih di Bogor ya? Belum pulang kampung? Bogor, Pak. Belum ngajar? Baik, sudah saya perkenalkan satu-satu secara sekilas. Mungkin yang belum kenal kita semua, mungkin Pak Andreas Riki, boleh berkenalan? Kalau ngambil S3-nya ambil jurusan apa? Oh, di Salemba itu ya? Iya. Oh iya, ini. Ya betul betul sini. Ya, ya. Yang dekat Ampera 2 tak ya? Ya, Pak Profesor ini. Mas Andreas. Ini Pak Tanto ini Kolonel Tanto dari Angkatan Laut. Adikku, nenek merintah aku sak geleme dhewe deh. Ya, aku kan dilatih sama guru Paulus kan untuk memerintah. Tapi sekarang hukum karmanya. Latihannya waktu di Mahetan ya, Mas? Salam siap, Mahetan, siap. Mas. Mas Andreas, selamat bergabung di sini tuh kampus Merdeka, ini benar-benar merdeka, kita saling tukar pikiran di sini, saling membantu. Nah, ini beliau ini juga ahli sistem sebenarnya, Mas Tanto. Ya. Profesor Irfan Ridwan Maksum. Irfan Ridwan Maksum. Mungkin semoga nggak lupa beliau sama saya. Dulu saya diuji S2 saya, MAP, waktu itu administrasi publik. Terus kemudian beberapa kali kita undang jadi pembicara di Unhanas. Terus enggak tahu posisi beliau sekarang. Kemarin terakhir berikan gantian ya. Masih muda, beliau itu kelahiran 72 itu. Masa sih? Iya, masa? Dulu masih muda dia, masih muda loh, betul masih muda. Dia lebih tuaan saya. Hebat, masih proposal. Oh iya, iya. Enak, semoga sukses. Baik, malam ini mungkin teman-teman yang udah pernah, kita akan refreshing lagi terkait dengan multidimensional scaling, khususnya REPFIS ya. Karena ada juga multidimensional scaling greenhouse vital punya saya, ada repnya DAS Mas Erwin, ada Mas Paulus, rep apa gitu saya lupa. Nah, mungkin untuk Adinda ini pengenalan ya. Ikutin saja ya, ikutin saja. Nanti kita 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali ikutin terus kegiatan ini, lama-lama nanti kita akan hafal sendiri ya. Dan apalagi kalau nanti diimplementasikan ya. Implementasikan tentu dalam membuat tesis nanti misalnya tertarik di situ, bisa semakin mudah intinya untuk mengukur status keberlanjutan.
dari sebuah program atau kegiatan. Dan nanti lebih jelasnya nanti Bang Nawir akan menjelaskan lebih detail. Baik, untuk persingkat waktu, Bang Nawir, Bila Munawir, waktu dan tempat saya silakan. Saya akan sebentar share apa namanya, multiple share all participant. Oke. Only host. Oke. Nah, sudah. Silakan Mas Nawir. Ya, terima kasih. Erwin melu ngerokok ah. Keluar dulu makanya nih, sambil ngerokok. Ahli hisap semua. Lanjut, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya deg-degan ini loh, kan semua ini teman-teman. Ditambah lagi ada Pak Yusuf, itu ada Suhu, ada guru kita gitu kan. Tempat berbagi diskusi. Saya juga untuk pengembangan diri aja dan diskusi terkait keberlanjutan. Kok jadi nggak pede sih Pak Munawir? Udah. Iya, saya jadi ini apa? Bukan. Ada guru masalahnya gitu kan. Ada Pak Erwin, ada Pak Paulus, ada Pak Dr. Sutanto. Saya izin share Pak Dir ya, izin share materi ya. Lebih dikenal ini adalah tools yang menggambarkan tentang pola kedekatan berupa kesamaan atau kemiripan. Jadi kita harus mengetahui bahwa filosofi dari multidimensional scaling atau MDS adalah salah satu tools analisis untuk memberikan gambaran visual dari pola kedekatan berupa kesamaan atau jarak di antara sekumpulan objek-objek. Jadi kita perlu tahu bahwa kita mengetahui MDS ini, bagaimana kita bisa dapat menunjukkan dimensi penilaian dari responden secara langsung ke dalam pola visualisasi kedekatan mengenai kesamaan produk. Jadi keunggulan dari MDS ini juga adalah suatu alat yang paling umum digunakan dalam perceptual mapping atau pemetaan perceptual. MDS sangat populer dalam berbagai bidang, utamanya dalam bidang pemasaran, bidang brand, perbandingan brand, dan pada psikologi itu sendiri juga dapat mempelajari dimensi dari ciri-ciri pribadi. Jadi filosofi dari MDS itu sendiri juga kita perlu tahu bahwa MDS ini menurut Fisher adalah suatu tools evaluasi untuk dapat mengetahui, ada dua yang sering saya gunakan juga ketika kita melaksanakan penelitian terkait revisi keberlanjutan. Ada dua hal yang perlu diketahui dalam MDS. Yang pertama terkait dengan bagaimana status indeks keberlanjutan itu sendiri. Jadi status indeks keberlanjutan itu kita bisa ketahui dari penggunaan dari analisis tools MDS itu sendiri. Yang pertama, status dimensi dari beberapa keterkaitan dimensi yang kita lakukan dalam analisis, baik itu dimensi ekologi, dimensi sosial, maupun dimensi ekonomi. Yang kedua, dari pemanfaatan tools MDS ini juga kita dapat mengetahui berbagai jenis keberlanjutan dari berbagai penelitian yang akan kita laksanakan. Jadi ini sedikit gambaran terkait berbagai jenis penelitian yang akan kita lakukan. Ini contoh pertama terkait penelitian untuk pemilihan produk soft drink. Jadi dari pemilihan produk soft drink itu sendiri, ini ada lima bahan penelitian kita terkait dengan pemilihan produk soft drink, baik itu Coca-Cola, 7up, Sprite, Fanta, Pepsi. Jadi kita harus menentukan manakah produk yang di atas memiliki nilai lebih pada konsumen. Jadi yang paling diminati oleh masyarakat pada berbagai jenis produk, ada 5 produk dalam pemilihan produk soft drink ini. Jadi kita harus menentukan jenis atributnya dulu. Jadi jenis atributnya ini ada 6.
kita menentukan atribut baik dari harga, rasa, kandungan gizi, kemasan, informasi pada kemasan, dan kemudahan dalam memperoleh stok. Jadi ini jenis atribut yang kita tentukan pada saat kita melaksanakan kajian penelitian dalam menggunakan tools multidimensional scaling. Yang kedua, bagaimana kita menentukan skala penilaian. Skala penilaian ini good, bad, dari sangat bagus sampai yang tidak bagus sekali. Jadi ada ketentuan dalam skala penilaian dengan kategorisasi 5 sampai 1. 5 ini dari sangat bagus dan 1 ini tidak bagus. Jadi berbagai jenis skala penilaian tadinya terkait dengan penentuan nilai good bad ini kita bisa lakukan berbagai jenis data korespondensi kecuali berbagai data yang sudah ada. Kita contohkan data-data yang fix itu yang tidak bisa yang datanya pasti semacam data-data penduduk ini juga tidak perlu dilakukan lagi korespondensi terkait dalam pelaksanaan analisis multidimensional scaling. Ini contoh pertama. Contoh kedua terkait dengan pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta. Jadi dengan menggunakan MDS, dengan menggunakan analisis refuse itu sendiri, kita juga bisa menentukan manakah pasangan kepala daerah yang memiliki nilai lebih pada masyarakat. Jadi kita bisa tentukan dengan menggunakan analisis refuse yang kita akan gunakan ini. Jadi sebelum kita menentukan manakah yang paling diminati oleh masyarakat dalam penentuan kepala daerah, utamanya dalam contoh ini adalah DKI Jakarta, kita harus menentukan yang pertama adalah atributnya. Jadi atributnya itu kita harus tentukan yang pertama bagaimana elektabilitasnya, yang kedua bagaimana popularitasnya, yang ketiga ketegasannya, keempat bagaimana visi dan misi dari berbagai calon kepala daerah, dan terakhir adalah keterwakilan partai. Setelah kita menentukan atribut ini, maka kita menentukan skala penilaian. Jadi skala penilaian juga sama dari contoh yang pertama. Jadi skala penilaiannya itu dari good ke bad, di mana nilai yang sangat tinggi 3 dan nilai yang kurang atau 0. Jadi nilai yang sangat tinggi ini kita bisa lihat pada saat pengumpulan data, pada saat kita melakukan pengumpulan data lapang. Jadi dalam data-data kuesioner ini kita menentukan atribut yang sudah ada dengan skala penilaian dari sangat tinggi 3, 2, 1, 0 ini yang kita tentukan pada saat pengumpulan data-data untuk analisis multidimensional scaling. Dan kita bisa tahu bersama bahwa pemanfaatan dari data MDS ini yang kedua ini bagaimana kita bisa melakukan penentuan nilai lebih dari pasangan calon yang ada. Ini contoh kedua. Contoh ketiga dalam pemanfaatan MDS terkait dengan pemilihan alat tangkap perikanan. Jadi dalam pemilihan alat tangkap perikanan juga ini dalam analisis refuse juga bisa kita lakukan banyak analisis yang bisa kita lakukan terkait pemanfaatan MDS. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Sutanto bahwa selain yang saya jelaskan tadi pemilihan produk soft drink, terus kemudian bagaimana menentukan pasangan calon yang terbaik dalam wilayah DKI Jakarta, terus kemudian bagaimana menentukan pemilihan alat tangkap perikanan. Pak Dr. Sutanto itu dia bagaimana menentukan nilai keberlanjutan untuk green hospital. Jadi banyak yang bisa dimanfaatkan dalam pemanfaatan MDS ini, dan tekniknya juga sama. Yang pertama kita juga harus menentukan juga atributnya. Kalau untuk dalam pemilihan alat tangkap perikanan ini atributnya adalah bagaimana pengoperasiannya, yang kedua bagaimana efektivitasnya, yang ketiga bagaimana efisiensinya, dan yang keempat selektivitas. Skala penilaiannya juga sama, bagaimana bisa mudah dioperasikan. Jadi dalam data-data kuesioner ini datanya akan seperti ini. Jadi nilai 2 sampai nilai 0 dari mudah dioperasikan sampai kurang efektif untuk digunakan dalam pemilihan alat tangkap perikanan. Ini berbagai contoh yang bisa dilakukan dalam analisis multidimensional scaling untuk revisi ini sendiri. Kemudian saya lanjut pada
bagaimana kita menganalisis MDS dengan berbagai jenis basis atribut. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Anda mengenai produk soft drink itu sendiri dari Coca-Cola, 7up, Sprite, Fanta, Pepsi yang Anda konsumsi. Jadi berbagai kategorisasi tadi yang sudah saya jelaskan di awal bahwa dari kondisi rasa dari yang sangat enak itu bernilai 1 sampai nilai yang sangat tidak enak bernilai 5. Jadi ini menggunakan skala ordinal. Jadi kita bisa menentukan untuk berbagai skala penilaian dalam penentuan jenis atribut dari rasa, kandungan gizi, kemasan, harga, dan kelengkapan informasi sampai pada kemudahan memperoleh dalam pemanfaatan produk soft drink dari Coca-Cola, 7up, Sprite, Fanta, dan Pepsi. Ini contoh untuk bagaimana memanfaatkan produk soft drink itu sendiri. Ini yang berikutnya tabulasi data. Jadi setelah kita melakukan skala penilaian tadi, kita melakukan tabulasi data dan input ke dalam SPSS. Jadi ini bisa juga dilakukan melalui SPSS. Dan ada sebentar juga saya berbagi terkait dengan link untuk bisa kita akses pada analisis refresh itu sendiri. Jadi kita mentabulasikan data berdasarkan atributnya, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa kita atribut dari rasa, kandungan gizi, kemasan sampai pada kemudahan memperoleh stoknya. Jadi skala penilaiannya seperti ini. Jadi skala penilaian berdasarkan beberapa responden, ini kita lihat ada ukuran pemusatan, mean, median, modus. Jadi dari skala pemusatan ini yang mana bisa kita gunakan, yang jadi pertanyaan adalah apakah kita menggunakan data mean, data rata-rata, atau kita menggunakan data median atau data nilai tengah, atau kita menggunakan modus, data yang paling sering muncul. Jadi dalam pentabulasian data untuk analisis MDS ini, kita lebih sering, saya juga sendiri mungkin ada berbagi pengalaman ya, saya lebih sering menggunakan dalam pentabulasian data beberapa responden yang ada, ini lebih banyak menggunakan data modus, yaitu data yang paling sering muncul dengan kriteria paling rendah. Ini untuk contoh ini ada 12 responden. Jadi kenapa saya menggunakan data modus? Karena ini merupakan ukuran skala penilaian yang paling bagus, karena dengan kita menentukan skala data modus atau data yang paling sering muncul ini, jenis datanya juga akan sangat bagus. Artinya bahwa dalam penentuan tabulasi data ini sangat bergantung pada jenis data yang kita gunakan. Kenapa harus menggunakan modus? Karena data modus ini dia merupakan data yang kita gunakan dalam statistika, ini merupakan jenis data yang ordinal atau jenis data yang nominal. Ini untuk tabulasi data dan input ke dalam SPSS. Terkait untuk skala penilaian jenis data apa yang kita gunakan untuk ukuran pemusatan adalah data modus. Ini kriteria penilaiannya Coca-Cola sampai Pepsi, ini ada semua keseluruhan dalam tabel yang saya tampilkan. Input datanya ke dalam SPSS, mungkin kita biasa menggunakan SPSS, tidak asing lagi. Tinggal kita melakukan penginputan data dari data yang sudah ada berdasarkan skala penilaian dengan ukuran pemusatan menggunakan modus, data yang paling sering muncul. Setelah itu kita input data ke SPSS. Setelah itu langkah kedua adalah kita melakukan analyze. Jadi kita analisis, kita tinggal klik pada file SPSS yang ada, terus kita pilih scale, kemudian kita pilih multidimensional scaling. Jadi di sini bisa kita langsung running sekaligus pada data SPSS yang ada. Langkah ketiga adalah kita munculkan kotak dialog. Jadi setelah muncul kotak dialog multidimensional scaling tadi, kita masukkan variabel-variabel atau data atribut yang ada. Jadi kita pilih set, kita pilih rectangular, kemudian kita masuk model samping kanan atas, semacam yang terlihat di gambar, bagaimana kita mengisi
isi data, kita klik save, kita mulai, kita isi data, kemudian kita pilih model. Jadi langkah keempat adalah kita mengisi dari model yang ada tadi. Jadi setelah kita melakukan pengisian data model ini, kita klik di model ini pada data SPSS, kemudian kita masuk pada berbagai jenis data yang bisa kita klik, utamanya dalam memilih pada level of measurement, di mana jenis data ini kita masukkan pada data untuk level of measurement ini kita klik pada data interval ya. Kemudian di conditionality kita pilih jenis data row agar perbandingannya dilakukan berdasarkan kolom saja untuk conditionality. Kemudian untuk scaling modelnya tetap pada Euclidean distance. Kemudian kita lakukan klik data continue untuk tahap keempat pada penggunaan SPSS. Yang kelima, dalam pemanfaatan SPSS ini untuk analisis MDS, kita masuk pada klik option untuk data kotak dialog. Yang pertama, setelah ada kita klik option, kemudian kita centang grup plots. Grup plots ini pada SPSS, kemudian kita klik OK. Klik OK sehingga kita dapatkan outputnya. Jadi dalam hasil analisis MDS pada SPSS ini kita dapatkan nilai outputnya, di mana nilai dari hasil yang ada berdasarkan ini grafik yang ada kita lihat bahwa nilai Euclidean distance model ini antara 7up dan Coca-Cola ini memiliki kemiripan. Jadi berdasarkan kesimpulan pertama bahwa 7up dan Coca-Cola memiliki kemiripan, dan yang kedua produk yang lainnya tidak memiliki relatif kemiripan, utamanya pada Fanta, Pepsi, Sprite, dan yang memiliki kemiripan hanyalah 7up dan Coca-Cola untuk output dari hasil analisis menggunakan SPSS. Dan strategi yang harus dilakukan dalam strategi marketing untuk Coca-Cola berdasarkan hasil uji SPSS ini, yang pertama, bagaimana kita melakukan persaingan utamanya 7up karena terjadi kemiripan baik dari segi harga, kelengkapan informasi, dan kemudahan memperoleh. Jadi ada beberapa atribut yang memiliki kemiripan dalam pemanfaatan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat, utamanya 7up maupun Coca-Cola. Jadi persaingan inilah yang menjadi upaya bagaimana strategi marketing untuk meningkatkan nilai jualnya. Jadi yang kedua adalah kita lihat bahwa Sprite ini jauh dari kemiripan antara 7up dan Coca-Cola. Jadi Sprite ini perlu mendapat perhatian juga karena memiliki perbedaan yang mencolok, utamanya dalam kemasan pada penggunaan pemanfaatan masyarakat dalam mengkonsumsi produk soft drink itu sendiri. Jadi Sprite lebih tidak sering digunakan, dan yang lebih sering dikonsumsi oleh masyarakat itu adalah 7up dan Coca-Cola. Ini output dari hasil MDS pada analisis dengan menggunakan SPSS. Sedangkan untuk analisis dengan menggunakan tools Revis, jadi di sini kita bisa lihat sendiri bahwa di Revis itu sendiri yang dikembangkan oleh Share ini sudah ada web, ada link. Di link inilah kita banyak bisa melakukan pelajaran terkait dengan pemanfaatan dan prinsip-prinsip dari Revis itu seperti apa, dan tools analisis keberlanjutan yang bisa kita gunakan, baik itu terkait tools analisis seperti Pak Dr. Sutanto ya, terkait dengan Green Hospital, Pak Dr. Muhammad Yusuf rekannya terkait dengan keberlanjutan estuaria Sungai Talo, dan teman-teman dari Pak Dr. Erwin juga yang memanfaatkan keberlanjutan DAS dengan memanfaatkan tools Revis ini. Jadi dari sini, dari web inilah kita bisa dapat mengetahui dari segi metodologi, dari prinsip-prinsip tools pemanfaatan, bahkan softwarenya juga kita bisa dapatkan di link ini. Jadi teman-teman bisa langsung akses ke link ini untuk bagaimana mengetahui dari pemanfaatan tools Revis.
Jadi tools revisi ini adalah tools modifikasi, ya, di mana kita tahu bahwa tools ini adalah pengembangan dari multidimensional scaling atau MDS. Jadi revisi ini pertama kali diperkenalkan oleh Fitzer 1999, di mana Fitzer ini mengembangkan tools revisi pada bidang perikanan, dan kita bisa mengembangkan pada berbagai jenis bidang yang lainnya terkait dengan multidisiplin, baik itu dari kesehatan, baik dari kepolisian, baik dari dari bidang lingkungan dan bidang pertanian juga, dan semua bidang bisa diakomodir dalam pelaksanaan analisis keberlanjutan. Jadi kita masuk pada pemanfaatan dari dari software Revis. Jadi untuk software Revis sebagaimana tadi juga dijelaskan di awal, jadi aplikasi dalam soft drink ini kita melakukan penginputan data yang sama, tetap hampir sama dengan penginputan data di SPSS. Jadi kita melakukan penginputan data dari berbagai atribut rasa, kandungan gizi, sampai bagaimana kemudahan memperoleh dari produk yang ada, baik Coca-Cola, Sprite, bahkan sampai Pepsi, dengan skala penilaian bagus sampai buruk, dari sangat enak sampai sangat tidak enak untuk rasa, dan untuk kemudahan memperoleh dari sangat mudah sampai sangat sulit dengan skala penilaian 1 sampai 5. Jadi ini adalah software software dari Revis. Jadi software Revis ini kita melakukan penginputan data. Jadi berbeda dengan mirip dengan SPSS. Jadi kita tetap melakukan penginputan data untuk berbagai jenis soft drink tadi, ada 5, ya, Coca-Cola, 7up sampai Pepsi. Kemudian atributnya kita penginputan atribut juga seperti ini. Jadi kita tinggal memasukkan hasil data yang sudah ada tadi berdasarkan skala penilaian tadi, dengan memilih nilai dari beberapa responden itu. Kita memilih nilai modus, nilai yang paling sering muncul. Inilah data-data ini yang kita input langsung ke dalam software Revis itu sendiri. Kita input data Revisnya. Langkah keduanya kita memilih nilai reference fisheries-nya. Jadi nilai reference fisheries-nya ini dari good bad sampai up down-nya. Terus kemudian kita melakukan pengisian data anchor. Untuk data anchor fisheries-nya ini juga kita input berdasarkan data-data good bad yang ada tadi. Jadi nanti saya juga contohkan sebentar. Ini berdasarkan data persentase. Ini kita input data satu untuk penilaian dari skala good, untuk penilaian dari nilai bad atau nilai yang paling buruk itu adalah 5. Jadi kita input data satu kita pisahkan dengan data terburuknya, data 5 semua keseluruhan. Kemudian kita lanjut pada skala memunculkan revis analisisnya. Jadi setelah kita memunculkan revis analisis yang seperti ini, kita bisa melakukan run revis, tapi kita tidak bisa langsung melakukan run revis, utamanya dalam run revis, run leverage sampai run Monte Carlo, kita harus melakukan pengisian data dulu. Jadi berbagai jenis data yang sudah kita input di data revis, software revis yang sudah ada, yang kita sudah melakukan pengisian data, kita isi nilai number of fisheries-nya. Ada berapa jenis data yang digunakan. Ya, kita untuk data soft drink ini ada 5, Coca-Cola, 7up, Fanta, Sprite, Pepsi. Jadi 5 jenis data ini yang kita input. Terus kemudian dia ada pada baris keberapa? Dia ada di kedua, ya. Ini Coca-Cola mulai dari kedua. Kemudian names of fisheries-nya ada pada kolom mana? Jadi dia ada pada kolom A. Jadi ini sudah tertera. Jadi sebenarnya ini tidak secara otomatis muncul ini kita harus rubah juga. Jangan sampai ketika kita sudah memunculkan revis analisis ini kita langsung melakukan revis. Kita sesuaikan dengan data yang ada, data hasil penelitian. Kemudian kita sesuaikan baik itu nilai referensinya tadi setelah pengisian ini, nilai atributnya ada berapa atribut yang kita gunakan. Atributnya ini ada 6, 1, 2, dari rasa sampai kemudahan memperoleh.
dia mulai dari kolom keberapa? Kolom dari kolom D, ya, mulai dari rasa sampai I untuk kemudahan memperoleh. Jadi kita input satu-satu, terus kemudian engkornya ada berapa? Engkornya tadi di awal saya juga sudah berikan gambaran bahwa engkornya ini ada 12, 1 sampai 12. Jadi nilai engkor keseluruhan dari 1 sampai 12 ini kita input bahwa engkornya ada 12. Jadi dimulai dari baris keberapa. Jadi barisnya ini bisa kita lihat, Jadi untuk engkor ini dimulai dari baris ke-34 ya. Ke baris 34 kita input data ini. Setelah itu kemudian kita bisa melakukan running data. Melakukan running data dalam software Redfish. Jadi kita bisa running Redfish-nya, kita bisa running Monte Carlo-nya, sampai running nilai leverage-nya sehingga mendapatkan data seperti ini untuk output status keberlanjutan. Jadi untuk keberlanjutan pemasaran produk, ini kita dapatkan hasil dari nilai buruk, bad, sampai nilai terbaiknya. Jadi nilai yang kita dapatkan ini akan seperti ini. Coca-Cola 57, 7up 57, artinya bahwa 50 sampai 75 ini cukup berlanjut, ya 75 sampai 100 itu sangat berlanjut. Jadi di bawah 50, 25 itu kurang berlanjut, dan 0 sampai 25 itu tidak memiliki keberlanjutan. Jadi yang memiliki keberlanjutan dalam hasil ini berdasarkan analisis Redfish tadi adalah 7up dan Coca-Cola. Ini hasil yang kita dapatkan untuk status keberlanjutan. Kemudian nilai running untuk nilai leverage-nya tadi, kita dapatkan hasil atribut keberlanjutan. Jadi untuk atribut pengungkit, nilai pengungkit dari running leverage-nya tadi. Jadi ada beberapa yang kita running dari kita dapatkan hasil yang pertama tadi, yang kedua ini hasil nilai nilai pengungkitnya, nilai sensitivitasnya ini ada 2 nilai pengungkitnya, yaitu kemasan dan kandungan gizi. Jadi atribut pengungkit keberlanjutan pemasaran produk itu ada 2, yaitu kemasan dan kandungan gizi dengan nilai 6,93 dan 6,003. Ini atribut yang kita dapatkan untuk atribut pengungkit dalam mengetahui pemasaran produk soft drink. Yang ketiga, kita dapat mengetahui nilai Monte Carlo. Jadi running Monte Carlo tadi, hasil inilah yang kita dapatkan. Jadi scatter plotnya Monte Carlo semakin mengumpul, semakin datanya lebih baik, modelnya semakin lebih bagus. Jadi ini output yang kita dapatkan dari hasil running, dan hasil ini juga kita bisa ketahui bahwa berbagai jenis data lain yang bisa dianalisis selain soft drink tadi. Ini contoh dari senior saya ini, Pak Dekan Perikanan untuk Universitas Cokro Aminoto, terkait dengan status keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada estuaria Sungai Talor. Jadi kita tentukan dulu dimensinya ada berapa yang kita kaji. Jadi ada dimensi ekologi, ekonomi, sosial, kelembagaan, sampai teknologi. Ini ada 5 dimensi, dan biasanya kita melakukan pengkajian untuk dimensi pengelolaan lingkungan itu 3, ekologi, ekonomi, dan sosial. Tetapi pada penelitian yang dilaksanakan oleh Pak Dr. Muhammad Yusuf ini menggunakan 5 dimensi. Dan setelah itu langkah kedua adalah menentukan atribut dari masing-masing dimensi yang ada. Jadi kita menentukan berbagai atribut. Jadi dari dimensi ekologi atributnya seperti apa? Apakah baik itu kualitas perairannya, terus kemudian bagaimana kondisi organisme perairannya. Ini semua di-input dalam penentuan atribut masing-masing dimensi. Begitupun juga ekonomi, begitupun juga sosial, sampai berbagai jenis atribut untuk teknologi. Nah, terus kemudian langkah yang sama seperti saya juga berikan gambaran di awal tadi, kita melakukan skala penilaian good bad. Jadi ini berbagai langkah untuk contoh pada analisis keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Terus kemudian kita lakukan korespondensi untuk berbagai data yang belum fix datanya.
Oke, kita penyusunan matriks data. Ini gambaran tadi. Ini untuk contoh dimensi ekologi. Atribut ini ada beberapa. Saya kasih gambaran bahwa atribut yang digunakan dalam dimensi ekologi ini adalah kualitas perairan sampai pada jumlah kerapatan vegetasi mangrove. Jadi penilaian uraian skala penilaian ini dari baik ke buruk. Jadi baik itu 0 untuk kualitas perairan, untuk buruknya adalah nilai 3. Apakah bisa berkebalikan? Ya bisa. Pada data ini berkebalikan untuk nilai atribut kualitas perairan adalah digunakan dalam penentuan atribut. Ini contoh untuk penyusunan matriks data pada pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Jadi software MDS Revis ini seperti ini muncul untuk pengelolaan sumber daya alam S2RA tadi. Kita lakukan penginputan datanya sama seperti soft drilling tadi. Ini semua kita rubah. Ini ada 26 seharusnya. Di sini hanya ada 1 untuk data ini, kita input 1 dan lempar sepertinya. Iya betul. Bentar. Nah, sudah bergabung lagi tuh. Masih ada, Mas. Mohon maaf, ada gangguan. Masih terdengar ya? Ya, udah. Oke, lanjut. Masih terdengar, Pak? Masih, ada gangguan jaringan. Silakan. Maaf, saya panggil ulang ya. Maaf ya, izin ya. Terlihat, Pak? Ya, setelah muncul data revisnya ini, kita input satu-satu lagi, sama seperti pada pengisian data soft drilling tadi. Jadi kita melakukan penginputan yang sama lagi, mulai dari number of fish series-nya, sampai nilai atributnya, sampai nilai anchor yang dimasukkan berapa, dan keseluruhan nilai dari reference anchor-nya juga kita masukkan. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai atributnya di sini ada 6. Jadi untuk contoh di sini kita bisa lihat dari 6 atribut yang dimasukkan, semua skala penilaiannya juga kita tetap masukkan dari nilai revis yang ada. Terus kemudian nilai anchor fisheries-nya, reference fisheries-nya dari good sampai pada pengisian input anchor fisheries-nya. Nanti saya akan contohkan sebentar bagaimana melakukan input data dengan analisis software revis, sangat mudah. Dan saya juga belajar dari ada guru saya di situ, dan ini sangat mudah untuk penginputan data penelitian menggunakan analisis keberlanjutan, melakukan berbagai jenis analisis, baik itu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan ataupun terkait penentuan pemasaran soft drink tadi. Ini banyak contoh. Di sini kita bisa dapatkan setelah kita running tadi. Jadi setelah kita running analisis revis tadi, setelah kita melakukan running data, kita akan mendapatkan berbagai jenis data, utamanya terkait dengan keberlanjutan, nilai keberlanjutan. Jadi ordinasi keberlanjutan di sini dari hasil running data tadi, kita dapatkan nilai sebesar 46,2. Artinya bahwa nilai ordinasi keberlanjutan ini kondisi keberlanjutan estuaria Sungai Talo ini kurang berlanjut karena dia berada di bawah nilai 50. Jadi dengan kondisi keberlanjutan estuaria Sungai Talo ini tidak berlanjut. Dan untuk mengetahui
apakah modelnya ini baik apa tidak, kita bisa melihat dari nilai stres. Jadi batasan nilai stres juga ini ditentukan kurang dari 20%. Untuk nilai RSQ kurang dari 5%. Artinya ketika data ini mendekati satu, model ini sangat baik. Dan ketika nilai stresnya di bawah dari 20% dari hasil yang didapatkan pada hasil software analisis di sini, untuk nilai stresnya 0,15 atau ada di bawah 20%. Artinya model yang dilakukan analisis dalam pelaksanaan revisi ini sangat baik, hasil modelnya sangat baik. Dan output keduanya dari hasil running untuk data rep analisisnya, kemudian hasil leverage atributnya, kondisinya sama dalam melakukan penginputan data sampai pada saat melakukan running revisi analisis, running Monte Carlo sampai running leverage atributnya. Jadi nilai yang memiliki daya ungkit yang ekstrim di sini adalah organisme yang dilindungi. Ini baru satu dimensi ya, dari berbagai dimensi yang dikaji dalam analisis estuaria Sungai Talo untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Di mana dari hasil ini bahwa nilai ekstrim yang melebihi dari berbagai atribut yang ada di sini yang perlu dilindungi, organisme yang dilindungi ini perlu dijadikan, perlu dipertahankan karena ini adalah organisme yang dapat menjamin keberlanjutan daripada sungai estuaria Sungai Talo. Output ketiganya kita bisa mengetahui seperti gambaran yang ada di sini, bagaimana nilai Monte Carlo-nya, apakah dia di bawah nilai ordinasi kurang dari 5%, dan untuk revisi ordinasinya untuk Monte Carlo scatter plot-nya ini kita bisa lihat bahwa semakin terpusat modelnya semakin bagus. Artinya datanya tidak menyebar dan ada iterasi kurang lebih 25 kali untuk menentukan hasil modelnya ini baik atau tidak. Ini output ketiga untuk hasil dari revisi analisis untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Dan kesimpulannya adalah bahwa dari hasil validitas model, hasil uji ketidaktepatan, nilai stresnya itu ada di bawah 15%, sebagaimana tadi juga sudah saya tunjukkan bahwa tekanan terhadap modelnya adalah kurang dari 20%. Artinya modelnya sangat baik. Untuk hasil uji ketidaktepatannya, untuk nilai SQR-nya 93,98. Artinya modelnya dapat menjelaskan data yang ada terkait dengan validitas modelnya. Ini sangat valid untuk nilai validasi modelnya, di mana kurang dari 1%. Jadi hasil data yang kita dapat ini berdasarkan pemanfaatan software Revis dengan berbagai pertimbangan validitas model, kemudian bagaimana bentuk output modelnya, status keberlanjutan untuk pengelolaan estuaria ini ada 46,62%, atau kondisinya kurang berkelanjutan. Dan output dari model ini untuk pengelolaan sumber daya alam, atribut pengungkitnya yang perlu dipertahankan dan perlu dijaga, dan pengaruhnya sangat signifikan dalam pengembangan keberlanjutan estuaria Sungai Talo itu adalah organisme yang sangat dilindungi. Artinya bahwa implikasi kebijakan yang harus dilakukan adalah perlunya penanganan serius terkait pada organisme yang dilindungi berupa peningkatan peraturan, regulasi, atau sanksi-sanksi, baik sanksi hukum, pidana, atau sanksi-sanksi administrasi terkait dengan organisme yang dilindungi. Ini gambaran terkait pemanfaatan software Revis. Sekarang saya contohkan ya. Jadi biar kita tidak menunjukkan hasil-hasil dari ini, biar lebih mudah lagi saya tunjukkan analisis pemanfaatan Revis yang bisa dilihat langsung oleh teman-teman sekalian. Dan ini sudah tidak familiar ya buat teman-teman IPB, buat bapak-bapak ibu dokter yang ada, karena software ini yang paling sering digunakan teman-teman di IPB, bahkan di berbagai universitas lain, baik di Universitas Indonesia maupun berbagai universitas besar yang ada di Indonesia. Ini saya kasih contoh, ini untuk soft drink ya.
Jadi ini data revisinya seperti ini, berbentuk Excel, datanya sangat mudah. Kita tinggal melakukan penginputan data, atributnya, berbagai jenis atribut dari rasa, kandungan gizi, kemasan, harga, kelengkapan informasi, sampai bagaimana kemudahan memperoleh. Jadi ini berbagai jenis atributnya. Untuk soft drink, berbagai soft drink yang dimanfaatkan yang ada ini ada Coca-Cola, 7up, Fanta, Sprite, Pepsi. Kita kemudian input data modus tadi dari hasil kita melakukan ukuran pemusatan data dari skala penilaian tadi yang ada, kita input datanya satu-satu seperti ini. Terus kemudian kita masuk kepada data fisheries-nya. Jadi data reference fisheries-nya ini dari nilai baik sampai tidak baik. Jadi ada skala penilaiannya 5, 1, 5, 4, 0, 5. Ini kita input satu-satu berdasarkan tadi data atribut yang sudah kita lakukan skala penilaian. Ini kita input datanya, data buruknya adalah 1, 5, 1, 0, 4, 1. Ini sudah ada semua datanya. Terus kemudian kita bisa input satu-satu data ini. Jadi kita bisa tuliskan satu persatu. 1154005. Ini data yang merah ini masih data yang kita ambil dari data ini juga, ya. Kita input kembali data untuk skala reference untuk nilai bed juga seperti itu, dari 151041 kita isi juga sama berdasarkan nilai di atasnya, kemudian turun ke bawah 151041 sampai 115 sampai 15 bahkan sampai 1. Begitupun juga untuk nilai good-nya dari 515405 kita penginputan datanya seperti ini. Untuk langkah pada anchor fisheries keduanya juga kita input data seperti ini. Jadi untuk kita mengkode data baik dengan data bednya ini kita bisa bedakan pewarnaannya dari warna merah dengan tidak kita berikan pewarnaan untuk bisa melakukan penginputan data, dan harus seperti ini. Setelah itu di bawah kita menentukan nilai standar error dalam menentukan penilaian modelnya. Jadi 0,2 ini atau di bawah 20%. Jadi kita tentukan distribusi normal untuk modelnya ini harus di bawah 20%. Jadi kita penginputan datanya 0,2. Setelah kita melakukan pengisian data keseluruhan yang ada tadi, kita coba masuk pada untuk mendapatkan nilai ini, rep analisis, leverage attribute, sampai Monte Carlo. Ini semua datanya kita running. Jadi running data itu kita masuk ke view, ya. Jadi data dari software Revis ini kita masuk ke view, kita masuk ke macros, view macros, ya. Kita klik view macros, masuk, dapat nilai ini, kita bisa tekan apa saja, kita bisa tekan C sehingga kita masuk ke pilihan grade untuk data makrosnya, kita klik, kemudian muncul Microsoft Visual Basic-nya untuk nilai Revis, bagaimana kita bisa memanggil software Revis-nya. Kemudian kita masuk ke run, atau kita bisa pilih tools, pilih macros, terus kemudian kita di macros in kita pilih nilai Revis. Atau untuk memunculkan analisis softwarenya tadi, kita pilih rep 1 ini, Revis. Jadi kita klik ini, kemudian kita masuk ke main initialis. Jadi inilah yang kita running sehingga memunculkan software Revisnya untuk penginputan data. Ya, setelah muncul ini tidak langsung kita running Revis, ya. Kita tidak langsung running leverage-nya sampai running Monte Carlo. Kita perlu pengisian data lagi dari awal. Untuk soft drink ini ada berapa? Ada berapa yang kita teliti? Ini ada 5, Coca-Cola, 7up, Fanta, Sprite, Pepsi. Jangan 26. Jadi untuk real fisheries-nya ini ada 5. Jadi kita input datanya ini 5. Kemudian dia ada ada pada baris keberapa? Baris kedua, benar ya. Jadi baris fisheries-nya ini ada pada baris kedua untuk dari Coca-Cola. Nah, jadi kemudian kita tentukan names of fisheries. Names of fisheries-nya ini ada pada kolom mana? Ada dia pada kolom A. Jadi fisheries-nya semua berada pada kolom A. Jadi kita input datanya ada pada kolom A. Untuk atributnya berapa banyak? Jadi atributnya ini bukan ada 10, ya. Jadi atributnya ini
ada rasa, kandungan gizi, kemasan, harga, kelengkapan informasi, sampai kemudahan memperoleh. Jadi atributnya ini ada 6. Jadi number of atribut ini kita ganti dengan isian 6. Dia berada pada kolom keberapa? Untuk kolom atribut pertamanya ini dia ada pada kolom C, D. Dia ada di kolom D. Jadi input datanya benar, kita input data D. Kemudian kita masuk pada pengisian data reference. Jadi referensinya ada berapa? Jadi referensinya ini tinggal kita isi aja. Referensinya ini ada 4, good, bad, up, down. Jadi ada 4 ini kita input, kita isikan nilainya 4. Untuk good ini dia ada pada kolom berapa? Good ini ada pada kolom 30, kita isi 30, bad 31, up-nya 32, down-nya 33. Nah, kemudian nilai anchor-nya tadi yang kita isi berapa? Ini ada 12. Anchor-nya 1, 2, sampai 12. Jadi kita input nilai anchor ini ada 12, bukan 16 ya. Kemudian dia mulai pada baris keberapa nilai anchor-nya? Dia masuk pada baris ke-34 ya. Jadi pada baris ke-34. Setelah kita melakukan pengisian keseluruhan data ini dan sudah benar, kemudian kita bisa melakukan running baik running Redfish, running Liferec, sampai running Monte Carlo sebagaimana saya jelaskan di presentasi tadi. Kita mulai running ya, running Redfish, oke, masuk datanya, terus kemudian kita running Liferec, oke, masuk datanya, terus kemudian kita running Monte Carlo. Setelah kita dapatkan keseluruhan running data ini, kemudian bisa kita lanjut pada bagaimana input data ini bisa kita bahas satu per satu. Jadi Redfish analisis ini yang pertama tadi kita sudah lihat. Ini untuk Redfish analisis nilai stresnya harus di bawah 20% ya. Ini kita dapatkan bahwa nilainya di bawah 20%, 18,57%, dan nilai RSQ-nya 91,81% atau berkisar 0,9. Semakin mendekati 1, semakin modelnya semakin lebih baik. Ini untuk hasil rep analisisnya. Kondisi keberlanjutannya seperti ini, bahwa ada beberapa yang berlanjut dan ada yang kurang berkelanjutan. Oke. Terus kemudian nilai Liferec atributnya seperti ini, yang manakah yang memiliki nilai pengungkit, kita bisa munculkan nilainya, berapa nilainya, terus kemudian satu persatu kita bisa melihat bahwa nilai yang memiliki atribut pengungkit di sini untuk pemanfaatan soft drink yang sangat diminati masyarakat itu adalah harga, kemasan, dan kandungan gizi dengan nilai 5,44, 4,27, dan 3,2. Jadi nilai-nilai inilah yang memiliki atribut pengungkit yang bisa lebih diminati oleh masyarakat dalam mengkonsumsi soft drink tadi. Jadi ini nilai Liferec atributnya, hasil running tadi, ini bisa kita bedakan warnanya juga satu-satu karena masuk dalam atribut pengungkit. Oke, sorry, harusnya satu-satu ya. Oke. Saya lanjut pada run Monte Carlo. Run Monte Carlo juga tadi seperti dijelaskan di awal, semakin berkumpul nilai ordinasinya, ini modelnya semakin lebih bagus. Ini semakin berkumpul semakin lebih bagus. Ini hasil yang didapatkan dari hasil running tadi, dan inilah hasil yang kita dapatkan dari hasil running Redfish. Dan kesimpulannya sama seperti saya jelaskan di awal tadi. Inilah model yang didapatkan dari hasil analisis Redfish. Jadi saya hanya sedikit berbagi, ini pengalaman juga, dan lumayan juga ya sampai pada tahap ini. Dan saya juga banyak belajar dari ada senior saya, Pak Dekan ada di sini, Pak Dr. Muhammad Yusuf, Pak Dekan Perikanan.
Universitas Cokro Aminoto. Saya banyak berguru sama beliau dan alhamdulillah saya sangat mudah kita menggunakan ini, dan mungkin kalau kita tidak banyak berdiskusi, tidak banyak belajar terkait analisis keberlanjutan, kita juga tidak akan mengetahui seperti apa sih model keberlanjutan, baik itu dari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, baik itu dari perikanan, baik dari semacam penelitian Pak Dr. Sutanto ya untuk keberlanjutan Green Hospital, kemudian penelitian Pak Dr. Erwin terkait dengan keberlanjutan DAS. Ini mungkin yang bisa saya berikan istilahnya berbagi, bukan berikan berbagi share pengalaman analisis reviews buat nambah-nambah kita melakukan riset. Kebetulan juga ini ada penulisan riset penelitian dan pengabdian sampai tanggal 20 Januari. Insya Allah minggu ke depan ada lagi teman dari grup ini bisa berbagi ilmu lagi, baik itu analisis sistem DSS yang lain, AHP, ANP, SEM, bahkan sistem dinamik. Kita bisa sharing-share pengetahuan. Ini dari saya, terima kasih banyak, dan kita bisa berdiskusi. Di sini ada gurunya, ada Pak Dr. Muhammad Yusuf, ada Pak Dr. Paulus, ada Pak Dr. Erwin, ada Bu Dr. Eli. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ya. Ini dari saya, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Dr. Sutanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas untuk rekan kita, Dr. Abdillah Munawir, yang luar biasa, paparan yang luar biasa, excellent. Ya, selamat Pak Dr. Ya, teman-teman semuanya, terima kasih malam hari ini. Sebelum saya lupa, saya akan mengucapkan selamat datang pada Ibu Jihan Sarifatullah. Ibu atau Bapak ya? Ibu, alhamdulillah. Boleh kita kenalan, Bu? Bisa mengenalkan diri dulu? Silakan, Bu. Syukur-syukur bisa on kamera. Saya nggak bisa on kamera saat ini, Pak. Oh, ya, Pak ya? Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Jihan. Saya mahasiswa S2 ISL IPB. ISL? Ya. Okay. Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan. Kebetulan diundang sama Pak Yusuf untuk bergabung di sini. Oke, terima kasih. Kita satu guru, ya Bu, satu ilmu, tidak boleh mendahului gurunya Bu Eka kan? Oh iya, ada Bu Eka. Iya. Maksudnya apa? Tadi saya pikir yang undang Erwin. Aceng itu pembimbingnya Bu Elia. ESL Bu, Ekonomi Sumber Daya Lingkungan. Kita pernah kuliah waktu itu ekonomi kelembagaan, DSL. Oh iya. Eka, Bu. Ya, Mbak Jian? Iya. Gimana? Betul. Iya ada Bu Eka, Pak. Kebetulan pembimbing saya Pak Farobi. Oh ya. Selamat bergabung Mbak Jihan. Terima kasih sekali. Ya, terima kasih. Kita di sini refresh penyegaran ya. Tidak ada guru, tidak ada murid, tidak ada, ya kita semuanya sama ya. Kita berbagi ilmu. Kita masing-masing pasti punya kekurangan dan sebagai manusia ya. Jadi kita saling share, berbagi aja ya. Jangan kapok ya. Mbak Dinda juga jangan kapok ya. Mbak Dinda, Mas Andreas. Ruang ini udah meluluskan 2 doktor 1 S2 loh. Alhamdulillah. Si Caroline ya. Caroline udah lulus ya? Wes. Terus apa lagi? Lantika. Sama itu Nowera. Oh iya. Kalau udah lulus nggak mau gabung lagi ya? Ya mungkin lagi sibuk kali. Baik, nggak apa-apa. Terima kasih. Berikutnya kita boleh sharing, diskusi ya. Tadi sudah di-refreshing lagi, diingatkan lagi sama Mas Abdillah
Munawir tentang MDS. Nah, spesial for Adinda, mungkin ini tidak bisa sekali langsung 100% keserap ya. Apalagi kita online gini. Online gini, bayangkan. Pasti kebingungan. Nah, tapi kalau Adinda sudah bingung, itu tanda-tanda mau pinter, mau bisa. Amin. Tapi kalau tidak pernah bingung, itu yakin tidak akan bisa. Sudah tersesat di jalan yang benar. Nah, tersesat di jalan yang benar. Ntar kalau Jadi- nggak iso nyerap ilmunya, WA aja sama Pak Yusuf. Pasti nyerap itu. Siap. Nah, jadi begitu. Dari Mas Nawir tadi dipaparkan memang begitu cepat ya. Kita maklum kalau tidak tersampaikan di forum ini mungkin perlu 2-3 kali ya kan. Ya. Karena satu step-stepnya itu kalau saya tadi sempat mencatat ya itu perlu pendalaman. Ini catatan saya dari apa? Bentar. Mas Nawir tadi. Ini catatan saya sepintas ya. Ini yang hadir, fotonya Mbak Jihan belum masuk ya. Nanti kita ulang lagi Mbak Jihan ya. Kegiatan tadi saya simpulkan ya, kegiatan yang sangat menentukan di sini adalah satu penentuan kriteria. Nah, di satu sisi aja kita ini sebenarnya kalau kita bahas bisa 1 jam sendiri secara detail karena masing-masing konteks penelitian kriterianya pasti berbeda-beda. Ya. Kriteria penelitiannya Pak Yusuf tadi punya Esteria, dengan kriterianya punya Bang Nawir, dengan Pak Erwin, dengan saya, walaupun judulnya pakai MDS juga, tapi berbeda-beda sudut pandangnya, ya kan? Kemudian tadi yang disampaikan terkait dengan teknik operasional dari tool analisis MDS itu sendiri. Dan kemudian yang ketiga, mesti ada tahap lagi. Setelah itu apa? Analisis dan pembahasan dan penyimpanan rekomendasi. Kalau boleh sedikit ya, ini yang saya sampaikan tadi. Nah, penentuan kriteria tadi tergantung dari kedalaman pemahaman kita terhadap keilmuan yang kita geluti atau kita pilih. Kalau kita orang kesehatan ya tentu kita dalam tulus untuk menentukan kriteria kita tahu betul tentang kesehatan. Kalau kita tentang ahli das, daerah aliran sungai, tentu kita paham betul tentang karakteristik daerah aliran sungai. Demikian juga tentang Esteria, tentu sangat paham betul tentang itu. Kalau nggak ngerti tentang itu, sangat sulit kita menentukan kriteria. Nah, ini basisnya dari bagaimana kita mencari referensi-referensi. Dan kemudian, nah ini tadi yang dipaparkan Mas Nawir tadi adalah tentang teknik operasional. Nah, ketika masuk kita tentang penilaian tadi. Penilaian tadi untuk menentukan good bad tadi, skala 1 sampai 5 atau 5 sampai 1, ya, menentukan ini baik atau buruk, itu pasti kita perlu kedalaman pemahaman tentang objek yang kita teliti, ya kan? Objek yang kita teliti, ya. Ini, jangan sampai penilaian salah. Nah, penilaian ini bisa dilakukan oleh peneliti, betul kan Mas Nawir ya? Peneliti sendiri, bisa juga oleh pakar atau publik yang kita libatkan penilaian. Kemudian dilakukan pengolahan data. Tadi Mas Nawir tekniknya, caranya sudah dijabarkan terus sampai akhir. Kemudian interpretasi hasil olah data. Nah, jadi masih banyak yang harus kita pelajari ini ya. Sambil berjalan kita nanti akan sampai ke sana ya. Interpretasi hasil olah data. Kita data sudah sampai dengan hasil tadi seperti Mas Nawir sampaikan, status keberlanjutannya itu seperti itu, ya, grafik tadi, ya kan. Itu artinya apa? Ya kan? Artinya apa kalau seperti itu? Nah, ini masih perlu juga kita untuk pendalaman terkait dengan keilmuan kita. Nah, oleh karena itu perlu diperkuat. Penelitian dahulu kita harus kuat betul, jurnal kita harus banyak terkait dengan topik. Kalau Mbak Dinda mau riset limbah B3 tentu harus paling enggak punya jurnal sebanyak 50 atau 30 jurnal, 30 jurnal terkait dengan limbah B3, kan? Kemudian referensi lain selain jurnal. Nah, disinilah lahan kita untuk
berburu novelty atau temuan baru yang akan kita dapatkan itu apa gitu bayangan. Akhir adalah penyimpulan dan rekomendasi. Nah, ini sesuai dengan tujuan dari riset. Nah, mungkin sekilas itu yang bisa saya catat dari apa yang disampaikan Mas Nawir tadi ya. Mungkin sekarang waktunya kita berdiskusi. Silakan teman-teman, nggak usah raise hand, langsung ambil saja kan. Kita cuma sedikit kok, nggak usah pakai raise hand, nggak usah pakai angkat tangan, langsung nyolot aja. Silakan mau bertanya atau menanggapi. Silakan. Terima kasih. Silakan lanjut Pak Munawir. Nanti bila mana ada teman yang menambahkan atau saya sendiri dipersilakan nanti. Silakan Munawir. Ya, terima kasih ya. Ini banyak ahlinya di sini. Bapak udah benar bertanya itu dan banyak yang bisa jawab. Saya sedikit aja bahwa perbedaan mendasar dari analisis MDS dan analisis AHP itu yang pertama bahwa analisis AHP ini menurut Pitzer sendiri dari penggagas dari revisi itu sendiri bahwa analisis MDS adalah tools untuk melakukan evaluasi utamanya kebijakan. Yang pertama terkait status indeks keberlanjutan dan yang kedua terkait dengan dimensi keberlanjutan. Ini untuk analisis multidimensional scaling untuk revis. Sedangkan analisis AHP, Analytical Hierarchy Process, ini adalah analisis untuk mengetahui kajian kebijakan terkait dengan strategi kebijakan apa yang bisa dilakukan. Dan penggunaan dari analisis juga ini kalau MDS kita menggunakan analisis revis tadi, kalau kita menggunakan analisis hierarki proses AHP, kita lebih pada penggunaan software expert choice udah banyak ini, udah banyak pengembangan dan bahkan sudah ada yang open source sekarang, dan pengkajiannya juga untuk skala penilaian pada MDS seperti saya jelaskan di awal bahwa kita di pengkajian analisis MDS untuk analisis keberlanjutan kita menentukan skala penilaian ordinal tadi dari baik sampai sangat buruk sampai buruk gitu kan. Sedangkan untuk penilaian AHP kita mengkaji penilaian AHP berdasarkan pendapat dari pakar. Jadi pendapat pakar inilah yang menjadi penentu dalam penginputan data-data analisis dari analisis strategi yang digunakan. Sedangkan analisis MDS lebih banyak menggunakan data-data ordinal tadi untuk data-data primer semacam kuesioner untuk penilaian dari baik, angka 1 atau bisa juga 5, buruk juga bisa 1 bahkan 0 dan bisa juga 5. Jadi ini perbedaan dari MDS dan revis. Mungkin bisa ditambahkan di sini ada gurunya di sini, saya enggak kalau terlalu banyak juga memberikan penjelasan yang sampai salah ya. Ada gurunya di sini. Ada yang bisa tambahkan, mungkin ada Pak Yusuf di sini, ada bisa bantu Pak Erwin, ada Pak Paulus, ada semua ini ahli AHP sama ahli MDS. Ibu Eli juga ada. Terima kasih Ibu Dokter ya. Ini dari saya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang menambahkan ya, mungkin ada sedikit kurang tadi tentang MDS itu menghasilkan 3 sebenarnya. 1 tentang indeks keberlanjutan, 2 adalah faktor pengungkit,
Yang keempat adalah Nelson Monte Carlo, ya kan. Ayo, mungkin silakan ditambahkan yang lain biar dengar suaranya. Saya tambahkan sedikit. Ya, silakan Pak Yusuf Muhammad. Terima kasih. Salam hormat buat Pak Paulus. Pak Paulus, apa kabar Pak? Sehat Pak? Pak Erwin ini. Erwin, teman-teman yang lain, selamat. Presenter tadi, luar biasa semangatnya. Beberapa poin saya tambahkan. Yang pertama adalah secara prinsip beberapa hal mesti dibenahi. Yang pertama adalah MDS itu bukan modifikasi, itu satu, tetapi adalah pengembangan dari tools MDS. Jadi Repis itu bukan modifikasi, tetapi pengembangan dari MDS. Itu satu. Jadi logika sederhananya gini, Pitzer berpikir bagaimana mengevaluasi waktu itu perikanan ya, perikanan secara global itu dengan cepat gitu. Nah ternyata di statistik itu dikenal satu tools yang namanya non-parametric statistik, itu MDS, multidimensional scaling. Kira-kira itu yang di recording in progress. Kira-kira itu dasarnya. Jadi stressingnya adalah bukan modifikasi, kalimatnya harus hati-hati ya. Bukan modifikasi tetapi pengembangan, ya satu. Ya. Yang kedua, Repis itu tidak melahirkan status. Repis itu melahirkan indeks, ya. Ini teman-teman semua harus betul-betul pahami dengan baik. Jadi Repis itu melahirkan indeks. Indeksnya itu persentase 0 dari 0 sampai 100. 0 to 100 gitu ya. Jadi ketika nilai 0 sampai 100 inilah yang kemudian kita interpretasi menjadi sebuah status. Jadi di Repis itu tidak mengeluarkan status, tetapi dia mengeluarkan indeks. Jadi nilai yang dikeluarkan. Baik itu di di run Repisnya maupun di leverage atributnya. Nah, yang sebelum jauh, yang paling utama sebenarnya adalah yang dijelaskan Mas Nawir itu adalah dua konsep yang berbeda. Jadi dua konsep utama itu MDS dan Repis itu cukup berbeda kalau kita pelajari secara teliti, secara statistik ya. Yang MDS itu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, itu melihat kemiripan-kemiripan. Tadi ada materi itu yang di awal itu melihat kemiripan-kemiripan. Kemudian yang Repis itu lebih ke mengevaluasi. Jadi berbeda. Jadi kalau tadi misalnya contohnya Mbak Nawir itu, ini contoh yang di training ya Mbak Nawir ya. Soft drink. Jadi soft drink itu sebenarnya bukan mencari yang terbaik ya Mbak Nawir, teman-teman semua, Bapak Ibu, tetapi bagaimana melihat beberapa atribut itu dari sekian soft drink yang ada. Jadi kita memperbandingkan kemiripan-kemiripan. Misalnya saya punya produk soft A misalnya, soft drink A. Terus saya ingin tahu sebenarnya saya ini di pangsa pasar mana gitu. Apakah saya mirip dari sisi harga, apakah saya mirip dari sisi kemasan, apakah saya mirip dari sisi ingredients gitu ya. Nah, itu tapi by perception, persepsi publik gitu ya. Harus persepsi publik. Nah, kalau di Repis konsepnya itu harus meninggalkan sebenarnya persepsi. Dia tidak kuat kalau di persepsi karena kita mengevaluasi sesuatu. Jadi mengevaluasi sesuatu itu cukup lemah dalam statistik kalau kita meminta persepsi atau melakukan korespondensi atau responden pernyataan atau pertanyaan gitu. Tapi lebih bagus kalau menggunakan data faktual Bapak Ibu semua. Jadi konsepnya agak berbeda ya, konsepnya harus hati-hati ya, harus hati-hati. Jadi jangan sampai berulang gitu ya, sampai berulang. Jadi saya ulang sekali lagi, dua konsep utama MDS dan Repis itu cukup berbeda kalau diteliti secara statistik, cara bekerjanya. Tetapi memang ini adalah develop, jadi di build up dari
MDS gitu. Jadi cara prinsip kerja MDS itu dilihat, oh kira-kira kurang lebih seperti ini. Itu yang digunakan oleh Pitzer. Nah, jadi bukan menentukan yang produk mana yang lebih bagus Mas Nawir, tetapi menentukan kira-kira ini mirip dari sisi apa gitu. Produk A ini mirip dengan B itu dari sisi apa gitu. Itu produk C dengan D atau C dengan A itu mirip dari sisi apa. Nah, konsep datanya tadi nyambung dengan apa tadi? Pak yang bertanya. Nah, konsep datanya ya, konsep datanya gini Pak. Konsep datanya itu memang kalau AHP itu key person atau misalnya responden ahli itu ya, pakar gitu. Karena memang dia dipersyaratkan Pak. Kalau di MDS sebenarnya itu tidak dipersyaratkan, tetapi tadi itu harus ditinggalkan sebenarnya. Kalau kita ingin mengevaluasi persepsi itu agak bias Pak. Jadi sehingga kita lebih baik menggunakan data faktual. Nah, yang terpenting adalah membangun scoringnya tadi, yang 0, 1, sampai 5 tadi yang dicontohkan Nawir itu. Nah, itu pun sebenarnya tidak hanya ordinal ya Mas Nawir, itu bisa juga rasio. Jadi misalnya kalau ada 2,1 itu bisa juga masuk. Gitu. Jadi 1,2 itu. Jadi harus beberapa penekanan masih perlu di stressing ya Mas Nawir. Jangan sampai nanti keliru gitu. Takutnya persepsi kemudian muncul bahwa JLI mengeluarkan ini gitu. Nah, itu harus hati-hati. Yang kedua, saya jawab per AHP dan MDS. AHP itu adalah prinsip bekerjanya adalah hierarki, Pak. Jadi kita ingin melihat suatu atau mencari suatu solusi dari sebuah permasalahan dengan menstrukturisasi, dengan melakukan strukturisasi. Ini sebenarnya familiar bagi teman-teman yang di pemerintahan atau di instansi. Karena seringkali strukturisasi itu muncul, kata itu sering muncul dalam minimal sekali dalam sebulan mungkin kita dengar kata strukturisasi itu. Jadi menyelesaikan permasalahan secara level, Pak. Jadi level yang sama itu kita tempatkan pada satu baris, kemudian level yang berbeda kita tempatkan apakah di atasnya atau di bawahnya gitu. Nah, dia hierarki. Kenapa ada hierarki? Karena memang ingin melihat bagaimana urutan-urutannya itu. Jadi bagaimana pengaruh atas terhadap bawah. Kalau di AHP, kalau di AMP itu dia sudah bisa feedback. Dia bisa balik gitu. Pengaruh bawahnya ke atasnya gitu. Kalau secara hierarki kalau kita lihat ya. Secara vertikal. Horizontal sebenarnya juga bisa disusun. Jadi prinsipnya bukan di situ. Tetapi adalah yang selevel, misalnya dimensi kita tempatkan pada dimensi atau faktor kita tempatkan pada faktor. Nah, yang kedua sublevelnya kita tempatkan pada sublevel, kita bandingkan dengan sublevel. Jadi benar tadi yang disampaikan Pak Tanto itu bahwa kedalamannya itu penting pengkajiannya. Nah, itulah yang membedakan kita studi S1, S2 dan S3 itu adalah di kedalaman itu. Jadi jangan sampai kita buat satu kajian sederhana bahasanya misalnya disertasi rasa skripsi gitu loh. Jangan sampai keluar dari iya. Nah, kalau istilah saya gini Pak, kita buat yang standar level study itu. Kalau S3 kita buat standar S3, tetapi kalau ada waktu kita upgrade dia menjadi high levels atau high standar gitu. Jadi bikin yang standar, tetapi jangan yang di bawah standar. Kalau di bawah standar nanti rasa tesis, rasa skripsi kalau di kita gitu kan. Nah, takutnya itu yang keluar dari pembimbing. Ini disertasi rasa skripsi gitu. Saya pernah mendapatkan itu ke salah satu bimbingan gitu. Jadi karena kedalamannya tadi itu yang disampaikan Pak Tanto. Jadi betul-betul harus ditelaah. Jadi bukan banyaknya tools yang digunakan, tetapi bagaimana tools itu bisa betul-betul dioptimalkan. Jadi kalau pisau misalnya ibarat pisau, nah bisa dioptimalkan dengan mengupas bawang ya, kalau sederhananya itu, atau mengupas mangga dengan sangat baik gitu. Diasah dulu gitu, kemudian disiapkan dengan baik. Kurang lebih seperti itu Pak tambahannya. Terima kasih teman-teman. Baik, makasih Pak Yusuf. Yang lain silakan mau bertanya, mau nanggapin, monggo. Welia. Udah cukup deh Mas kayaknya. Atau mungkin ada yang lain deh, Mas Paulus deh.
senior tuh. Pak Paulus, Pak Dokter Paulus. Erwin kali, Win. Siap. Sudah cukup jelas dari boleh. Pak Dr. Yusuf, sudah cukup jelas itu. Mantap, mantap. Mas Erwin itu Mas. Dinda boleh tanya, Dinda? Din? Boleh tanya? Mbak Jihan juga boleh, Mbak Jihan. Bu Eli boleh, Bu Dokter Eli. Wah, kalau beliau tanya bahaya tuh, Munawir. Pak Munawir, Pak Yusuf. Kan tadi lihat apa? Tadi apa ya? Pak Munawir mencontohkan pada produk beverage ya, artinya Fanta, Coca-Cola. Saya pikir kalau kepentingan menggunakan repis itu apa ya kira-kira? Kalau tadi kan, kalau misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf bahwa kalau cuma memetakan, saya pikir cukup di MDS aja Pak ya, nggak usah pakai repis. Kalau repis kan tadi kita mencari indeks keberlanjutannya gitu loh. Jadi kalau misalnya produk ini berlanjutnya gimana kayak gitu loh, dalam secara aktual seperti yang Pak Munawir jelaskan tadi, antara Pepsi dan Cola yang berlanjutnya apakah di atribut rasa atau apa gitu loh. Itu tadi yang kurang dalam untuk disampaikan. Saya pikir itu Pak. Sorry kawan, cuma ini aja, seneng nanya. Saya tambahin pertanyaannya Mbak Elia. Kan saya ditanya Bu Dokter. Saya tambahin pertanyaannya. Ketika kita berbicara 5 produk tuh ya, pasti pertanyaannya produk mana yang bisa kita jual dan mana yang kira-kira nanti akan kita eliminasi karena nggak diminati oleh masyarakat. Ya. Jadi kalau tadi katakan kita hanya melihat kemiripan dan kedekatannya, padahal kita perlu mengevaluasi nih. Saya toko nih, saya punya toko. Jadi yang mau berikutnya yang akan saya belanjain apa ya untuk kita jual di pasar di toko saya ya? Apakah Sprite atau Fanta atau Coca-Cola kalau lihat dari hasil olah tadi ya. Itu sebenarnya mungkin arahnya Mbak Elia ke arah sana pertanyaannya. Ending akhirnya enggak gini Mas Tanto. Kalau misalnya Mas Tanto larikan ke situ, nah ini akan lebar lagi dia, bukan begitu Pak Yusuf? Saya itu cuma gini loh. Tapi kan harus ada simpulan akhir. Ketika kita sudah praktek di lapangan, artinya dalam implementasi di kehidupan sehari-hari, ya alat ini kita gunakan. Tentu kita harus mengambil sebuah keputusan, ya kan? Produk mana yang bisa saya jual untuk periode sekarang ini, ya kan? Lihat dari hasil itu. Mas, saya pikir kalau dalam konteks yang disampaikan Pak Munawir tadi, kita bukan mencari produk yang mana untuk dijual, mana yang tidak, tetapi lebih memperhatikan kepada faktor pengungkitnya tadi. Ada 2, kalau nggak salah ingat. Itu dari rasa dan apa yang punya indeks 6, sekian ya Pak Munawir. Nah saya pikir lebih ke sana. Mungkin ini akan berguna untuk produsen, untuk yang memproduksi gitu loh. Produsen. Maksudnya yang memproduksi Coca-Cola atau memproduksi Sprite gitu loh. Jadi bukan masalah ini mau dilanjutkan atau tidak gitu loh. Nah jadi kan artinya untuk melihat keberlanjutan ini kan suatu produk ini ya kita juga kan harus melihat apanya dulu yang mau dilanjutkan ini gitu loh. Apakah dalam peningkatan seperti faktor pengungkit yang disebutkan atau yang disebut. Tapi kalau saya lebih kepada apa yang disampaikan oleh Pak Munawir tadi. Ya ini berdasarkan konsep yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi. Jadi bukan masalah produk ini harus diteruskan atau tidak, dia akan lebih lebar kalau ke situ.
Saya pikir begitu. Ya mungkin Bagaimana? persepsi kita samakan dulu. Jadi gini, sebentar Pak Yusuf. Contoh yang disampaikan ini contoh tadi ya. Ini arahnya riset itu untuk para produsen atau pedagang atau masyarakat, ya kan? Nah, kalau melihat kedekatan itu nanti arahkan produsen, oh ya ini rasanya kurang disukai misalnya itu, berarti ini direkomendasikan ke produk ini yang rasanya kurang disukai ya, ini kurang ditingkatkan atau dilakukan inovasi lain. Kemudian ini kemasannya kurang menarik, terus kita sarankan kepada produsen si produk ini, kemasannya ini nilainya paling rendah di antara yang lain. Tolong lakukan inovasi agar lebih meningkat lagi. Ataukah apakah itu yang dimaksud dalam riset yang dipaparkan tadi? Monggo Pak Yusuf. Ya, jadi gini sebenarnya. Tadi saya sudah sampaikan. Jadi sebenarnya apa yang baru saya sampaikan tadi itu kemudian muncul di teman-teman. Bahwa ini dua konsep yang berbeda sebenarnya. Tapi Pak Nawir tadi mengeneralisasi sehingga memaksakan contohnya masuk ke contoh yang pertama itu adalah contoh MDS. Jadi konsep MDS itu cukup berbeda dengan konsep dengan REPIS. Karena REPIS itu hakikatnya adalah mengevaluasi sebenarnya. Sementara MDS itu dia tidak mengevaluasi, dia melihat kemiripan-kemiripan. Kenapa di beberapa training saya sampaikan bahwa ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan karena memang di build up dari situ. Jadi cara berpikir itu yang digunakan itu. Jadi caranya begini, kalau kita ingin melihat yang contoh pertama perbandingan produk, maka itu bukan evaluasi masuknya, tetapi lebih ke melihat sebenarnya produk ini mirip dari sisi apa dengan produk yang lain gitu. Nah itu menjadi sebuah kebijakan bagi produsennya. Misalnya, oh ternyata kita ini dengan misalnya 7up dengan Coca-Cola itu mirip dari sisi kemasan. Nah, kita lihat faktanya di lapangan. Apakah Coca-Cola yang mirip dengan kita itu, atau kita yang punya Coca-Cola misalnya, kita lihat 7up-nya, apakah 7up di lapangan itu laku gitu, di pasaran itu? Itu harus dibandingkan dengan faktanya. Tuh. Nah, itu tujuannya. Jadi bukan mengevaluasi apakah produk ini bisa berlanjut atau tidak. Jadi harus hati-hati, karena memang konsepnya itu berbeda. Jadi konsepnya tadi itu hanya membandingkan produk. Nah, kalau di REPIS itu memang ada skala perbandingan, ada penilaian antara field misalnya, kalau yang dicontohkan oleh Prof. Fauzi itu misalnya perikanan A, perikanan B dengan perikanan C itu kita ingin bandingkan gitu, kita ingin lihat. Tetapi dimensinya memang berbeda. Nah, kalau tadi konsep yang tadi itu one dimension, harus hati-hati ya. Nah, ini kita gunakan multidimensi. Jadi beberapa faktor itu tidak terpenuhi. Jadi kalau menggunakan REPIS, nah baru kita menggunakan evaluasi. Baru kita bisa menyatakan bahwa oh ternyata ini berlanjut, ini tidak berlanjut. Kalau konsep yang pertama tadi itu tidak, Bapak Ibu. Jadi MDS itu tidak mengungkit berlanjut atau tidak berlanjut, tetapi dia hanya sampai pada clustering, pengelompokan kemiripan gitu ya, similarity. Jadi dia mirip antara yang satu dari sisi apa. Jadi ada dua itu, atribut variabelnya dengan produknya. Jadi variabelnya tadi kan ada berapa Mas Nawir? Ada 5 ya, kalau tidak salah ada 6 ya. Ada 5. Harga dan sebagainya. Itu dilihat kemiripannya Mas Nawir, bukan dilihat mana yang paling bagus ya, harus hati-hati nih Mas Nawir ya. Bukan misalnya oh harga saya lebih bagus, itu nggak usah pakai tools Mas Nawir. Lihat aja di lapangan yang mana yang murah gitu kan. itu. Jadi dia hanya ingin melihat apakah produk saya ini dengan 4 produk yang lain ini ada kesamaan dari sisi apa gitu. Itu MDS. Jadi jangan sambung, berhenti dulu. Nah, berhenti caranya adalah bahwa inilah dasar pemikiran Fisher untuk kemudian membuild up REPIS. Bahwa ada teknik-teknik kemiripan. Karena bebannya Fisher pada saat itu, kalau kita baca psikologinya di jurnalnya, itu adalah diberikan beban yang cukup berat mengevaluasi perikanan global dalam waktu yang cepat. Rapid assessment, jadi penilaian secara cepat. Nah sekarang pertanyaannya, tools apa yang bisa menilai secara cepat? Kalau bukan tools perbandingan antar wilayah.
Itu loh. Jadi harus mendalami psikologinya juga. Jadi kalau bisa nanti dibuka lagi jurnalnya itu, jurnal repisnya. Nah, itu ada di situ. Jadi kalau kita baca itu bagaimana bebannya untuk dia ungkapkan itu bahwa ini harus cepat diselesaikan. Nah, bagaimana caranya? Ya, membandingkan yang mana yang lebih bagus, A, B, C, D. Nah, ternyata di statistik non parametrik itu ada teknik membandingkan itu yang disebut dengan multidimensional scaling itu. Nah, muncullah kemudian pemikiran-pemikiran itu. Jadi Ibu benar tadi Bu bahwa kalau diteruskan itu bisa miss gitu. Jadi jangan diteruskan Mas Nawir. Berhenti dulu gitu, berhenti, stop dulu. Kalau perlu pit stop. Jadi ganti ban, ganti apa gitu ya. Ganti parameter, ganti atribut, ganti dimensi. Baru masuk kemudian multidimensional scaling dengan pendekatan repis gitu. Nah, ini konsepnya gitu. Itu dijelaskan, kemudian cara ngukurnya bagaimana dan sebagainya. Jadi harus hati-hati. Ini lembaga kita harus kuat dan kita harus sama-sama persepsinya supaya nanti bisa lebih powerful teman-teman semua. Itu saja mungkin. Mas Jian, Mbak Jian, selamat bergabung. Mbak Jian, saya tadi belum sapa. Ya, makasih Pak. Ya. Yang lain silakan. Suaranya dong. Yang lain-lain. Pada sakit gigi. Nah, jadi punya ide nih. Jadi punya ide mau bikin riset tentang ini nih. Oke, udah jelas belum? Nah. Ini ada recordernya enggak? Yo. Ini ada recordernya Pak Dir. Mas Tanto. Silakan. Halo? Ya, monggo. Mas Tanto dengar suara saya? Dengar. Mas, lanjut. Oke. Itu udah lengkap dari Pak Yusuf itu. Cuman aku nambahin aja ya, kalau revisi itu kan sebenarnya kita tuh cari masalah di situ sebenarnya. Masalahnya apa gitu. Nah, kalau tadi yang ditanyakan Mas Andreas, AHP lah, AHP itu ya benar tadi ada menyusun sebuah hierarki. Tapi yang belum dijawab tadi adalah SEM. Apa bedanya dengan SEM? Nah, saya menjawab yang dari sisi SEM. Kalau AHP sama revis tadi udah clear ya. SEM itu kan sebenarnya turunan dari regresi sebenarnya itu, Dan. Turunan dari regresi yang kemudian di regresi itu kan sebenarnya kan banyak asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Ini kalau hanya mencari hubungan, terus mencari mediasi, terus namanya moderasi. Nah, moderasi. Itu sebenarnya itu turunan cara ngitungnya persis seperti regresi linier sebenarnya. Cuma memang di sana tidak ada anggapan-anggapan harus normal, harus ini. Jadi sebenarnya hasil akhirnya nanti juga mencari keterhubungan sih, cuman beda di alatnya saja dari SEM-nya itu. Itu tambahan dari saya, Mas Tanto. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Paulus. Ya, tadi saya lupa ada pertanyaan terkait dengan SEM ya. Teman-teman, next dalam pertemuan berikutnya kita juga akan buka diskusi tentang SEM, boleh tentang kemarin ada pesanan tentang Smart PLS ya dari Pak Ongko, tapi malam ini nggak bisa hadir. Nanti kita fasilitasi minggu depan. Insya Allah kita berkegiatan seperti biasanya, kita malam Senin itu selalu ada. Insya Allah ada, kecuali berhalangan ya. Next meeting nanti saya undang teman-teman yang sudah hadir hari ini, tentu akan menjadi akan menjadi file saya, akan masuk dalam file saya untuk kita berikan undangan. Syukur-syukur bisa hadir dan kontribusi, berdiskusi. Kalaupun tidak apa-apa. Gitu. Baik. Dan nanti nomornya Mas Andreas dimasukkan ke grup aja. Oke. Kita batasi memang
kejadian kita dulu paling lama jam 10 malam. Ya. Tapi idealnya setengah 10 kita selesai. Karena kalau terlalu lama nanti kita bosan, ya kan? Dan kita tentu masih ada kegiatan juga besok hari Senin, ya kan? Nah, ketika kita nggak ada yang perlu ditanyakan, mungkin bisa kita tutup sementara sampai di sini. Tapi tidak menutup bila ada pertanyaan. Dan yang saya tulis ini, saya dari diskusi tadi saya ada ide untuk membuat riset tentang ini. Kebetulan, ya, silakan. Ini anggaran berapa ini, Pak Dir? Nanti Mas Andreas, teman-teman diundang juga nggak apa-apa Mas Andreas, biar kita multi universitas kita. Ya benar Pak Paulus, benar. Jadi kita ada UNPAN, Universitas Pertahanan, ada Universitas Negeri Yogyakarta, ada Universitas Negeri Jakarta, ada Makassar, ini juga ada. Khaldun, Ibnu ada, semuanya ada kita ini. Maka monggo nanti kita ini Mas Andreas, nanti mungkin Bu Anita ngajar di sana nggak? Andreas mau presentasi calon disertasinya boleh, nanti kita kritisi gitu boleh. Betul. Bu Hanita ngajar nggak? Hanita Margareta? Iya. Jenengan angkatan tahun berapa di kajian strategik? 2015. Kemarin ada teman jurnal dari situ, dia direktur kantor cabang Bank BNI dari Cilegon, saya lupa namanya Bu siapa. Nanti kalau ingat saya itu orang Batak. Ya. Oh iya. Teman. Ketemu terus. Kalau sekarang lagi Lemhanas beliaunya, lagi ya, Lemhanas. Tahun ini 2013. Kita tunggu Mas Andreas di Lemhanas ya. Mas Andreas itu, Mas Tanto itu yang punya Lemhanas itu. Terus kualat Mas. Kita lagi ke Unhan. Pensiun gue pensiun. Tak apa-apa, mumpung masih muda justru itu. Oh ya itu juga Kapolres Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Pak dulu di Depok. Pak Aziz, ya Pak Aziz. Kemarin juga sempat kenal waktu beliau kan kuliah juga di situ kalau nggak salah ya. Beliau bikin jurnal, terus diskusi sama saya, kenal di situ. Waktu itu masih di Depok, terus pindah ke Selatan. Ya, sampaikan salam kalau ketemu. Masih ada yang mau disampaikan? Mbak, Mas. Kalau tidak ada, kita akhiri ya sementara ya. Kita sampai di sini. Kita ketemu minggu depan atau hari apa aja sesuai dengan kesepakatan kita nanti. Kalau memang itu urgensi harus urgensi harus
kita adakan meeting, misalnya di antara kita ini sangat butuh sekali nih, butuh diskusi nih, tolong bantu ya, oh iya, nanti kita fasilitasi, kita buatkan Zoom. Moga-moga teman-teman pun ada kesempatan untuk membantu, karena hukum kita ini tidak bisa kita bekerja sendiri, harus kita akuin. Nggak bisa kita mandiri, nggak bisa kita individual, harus kolektif, harus sama-sama, ya kan? Udah terbukti. Mbak Elia ini yang egois dari dulu terbukti. Pak, aku dibully mulu nih, ya Allah. Nggak mau gabung sama kita yang cowok-cowok katanya. Nah. Win, lu denger nggak tuh? Si komandan mulai deh. Biasa, Bu. Ya, Pak Munawir jadi saksi aku di green logic itu sampai malam sampai subuh lagi. Ngawur aja. Jangan jahil, Pak Dir. Ya, baik. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya. Pertemuan malam hari ini kita tutup sampai di sini ya. Bila mana yang kurang atau salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat istirahat. Sukses untuk kita semua. Waalaikumsalam semuanya. Terima kasih informasinya, Pak. Menghadapi tahun baru, semoga kita mendapatkan harapan baru, keberhasilan baru, kesuksesan yang baru juga. Ya. Lebih baik dari hari ini dan tahun ini. Silakan. Mau ngobrol santai sekarang.